Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih kepada mahasiswa yang telah menyempatkan hadir. Nanti untuk yang lain bisa ikut menyusul ya, agar waktunya tidak terlalu lama. Untuk yang lain, ada berapa orang lagi mungkin Hilman yang akan datang? Kebetulan Pak pada berhalangan hadir Pak. Oh Jadi ya, tinggal 5 orang yang list. oh ya. Ya, kita mulai saja ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang logika matematik. Nah, logika matematik ya. Nah, tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa setelah mempelajari ini diharapkan mampu untuk menentukan nilai kebenaran dari disjungsi, menentukan nilai kebenaran dari konjungsi, menentukan nilai kebenaran dari implikasi, menentukan nilai kebenaran dari biimplikasi, menentukan pernyataan majemuk, dan menentukan penarikan kesimpulan. Nah, dari kelima kemampuan ini semua harus dikuasai oleh mahasiswa agar sebagai dasar dari bagaimana cara berpikir nanti mahasiswa dalam belajar matematika ke depannya. Nah, yang pertama kita harus tahu apa itu pernyataan, bukan pernyataan, nilai kebenaran, dan kalimat terbuka. Pernyataan adalah kalimat yang hanya bernilai benar atau salah saja, tetapi tidak sekaligus bernilai kedua-duanya. Contohnya, Bandung, ibu kota Jawa Barat, itu bernilai benar, dan itu sebuah pernyataan karena dapat diuji kebenarannya. Nah, lalu, Waduk Saguling terletak di Jawa Tengah. Nah, itu kan Waduk Saguling itu terletak di Jawa Barat, tetapi kalimat ini benar, sebuah pernyataan. Tapi pernyataan ini bernilai salah. Gitu. Jadi, sebuah pernyataan dalam logika itu bisa bernilai benar dan salah. Nah, yang selanjutnya, jarak antara Bandung dan Garut sangat dekat. Itu bukan pernyataan. Kenapa bukan pernyataan? Karena sangat dekat itu tidak bisa setiap orang sama. Sangat dekat itu ada yang mengatakan sangat dekat, 1 meter itu sangat dekat. Ada yang mengatakan bahwa 10 kilometer itu sangat dekat. Contohnya orang desa kalau mengatakan jarak dari rumah satu ke rumah yang lainnya itu biasanya itu secakat di payun seperti itu. Padahal itu ada beberapa kilometer lagi untuk sampai ke rumah itu. Selanjutnya, X ditambah 2 sama dengan 6. Itu bukan pernyataan karena nilai X tidak diketahui dan X terbuka untuk nilai berapa saja. Nah, itu pernyataan, bukan pernyataan, nilai kebenaran, dan kalimat terbuka. Selanjutnya, lambang dan nilai kebenaran suatu pernyataan. Dalam logika matematika, sebuah pernyataan bisa dilambangkan dengan huruf kecil. A, B, C, P, Q, dan Z. Setiap pernyataan mempunyai nilai kebenaran. Jika pernyataan bernilai benar atau mempunyai nilai kebenaran, jika pernyataan salah dilambangkan dengan S, bukan S besar, tapi S kapital. Kalau benar, pakai B kapital. Lambang dari nilai kebenaran adalah tau, T dibaca tau dari huruf bahasa Yunani. Sehingga diperoleh tau P bernilai benar atau tau P.2B itu dibaca. Nilai kebenaran pernyataan P adalah benar. Tau Q.2S dibaca nilai kebenaran pernyataan Q adalah salah. Jadi untuk perlambangan bagi suatu pernyataan yang bernilai benar itu dibubuhi dengan B kapital. Sedangkan untuk pernyataan yang bernilai salah itu dibubuhi dengan S kapital. Sederhananya adalah B besar atau S besar.
Selanjutnya, kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya karena masih mengandung variabel atau perubah. Contoh, P adalah bilangan prima. Q ditambah 5 sama dengan 17. Dua kalimat di atas bukan kalimat pernyataan, namun dapat dirubah menjadi kalimat pernyataan yang benar atau yang salah dengan mengganti nilai X atau nilai P. Nilai P-nya itu perlambangan P itu diganti dengan dengan angka. P adalah bilangan prima. P-nya diganti 5 adalah bilangan prima. Itu bisa bernilai benar ataupun bernilai salah. Begitu pula untuk X ditambah 5 sama dengan 17. Kalau kita mengganti X-nya dengan 2, maka pernyataan itu akan menjadi sebuah pernyataan yang salah. Seperti itu. Selanjutnya, kalimat majemuk. Gabungan dua kalimat pernyataan tunggal yang digabungkan dengan kata penghubung sehingga terbentuk kalimat majemuk. Kata penghubung dan logika matematik terbagi menjadi 4, yaitu konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Nah, kalimat majemuk ini yaitu menggabungkan dua buah pernyataan P dan Q biasanya itu. P dan Q. Nah, yang pertama kita pelajari adalah konjungsi. Gabungan dua pernyataan tunggal yang menggunakan kata penghubung dan sehingga terbentuk pernyataan majemuk disebut konjungsi. P, pernyataan yang pertama, P, saya ikut pertandingan bulu tangkis. Q-nya, saya menang. Nah, coba Hilman, kalau digabungkan menggunakan kata dan, itu kalimatnya akan menjadi seperti apa? Ya, konjungsi Pak ya. Ya, Saya ikut pertandingan bulu tangkis dan saya menang. nah itu betul. Jadi, untuk menghubungkan dua buah pernyataan itu, kalau konjungsi itu pakai penghubung yang disebut dengan dan. Kata hubung dan dalam logika matematika dilambangkan dengan pi ke bawah. Jika P dan Q masing-masing melambangkan pernyataan, maka konjungsi P dan Q ditulis P dan Q dan dibaca P dan Q, suatu konjungsi bernilai benar jika kedua pernyataan tunggalnya bernilai benar. Nah, bisa dilihat dalam tabel kebenaran. Nah, ini yang disebut dengan tabel kebenaran. Kalau kita berbicara logika matematika, kita tidak akan mungkin lepas dari yang disebut dengan tabel kebenaran. Di mana tabel kebenaran ini memperlihatkan hubungan antara P dan Q dihubungkan dengan kata dan. Contohnya, P dan Q. Jika P-nya benar dan Q-nya benar, maka P dan Q bernilai benar. Tetapi sebaliknya, kalau P-nya benar, Q-nya salah, maka P dan Q bernilai salah. P-nya salah, Q-nya benar, itu bernilai salah. Kalau dua-duanya salah, P dan Q-nya juga bernilai salah. Maka dalam konjungsi itu, P dan Q mempunyai syarat untuk menjadi benar, itu kalau P dan Q-nya itu bernilai benar. P benar, Q benar. Disjungsi. Disjungsi ada gabungan dua pernyataan yang menggunakan kata penghubung logika atau kata penghubung logika yaitu atau sehingga membentuk satu pernyataan majemuk. Kata penghubung atau dalam logika matematika dilambangkan dengan V. Disjungsi dua pernyataan P dan Q dapat ditulis dengan P atau Q dibaca P atau Q dalam kehidupan sehari-hari. Kata atau dapat berarti salah satu atau kedua-duanya. Nah, dalam disjungsi ada dua macam. Ada yang disebut dengan disjungsi inklusif dan disjungsi eksklusif. Kalau disjungsi inklusif, yaitu dua pernyataan yang bernilai benar apabila paling sedikit satu dari keduanya bernilai benar. Disjungsi inklusif, dua pernyataan P dan Q ditulis dengan P atau Q. Kalau disjungsi eksklusif, yaitu dua pernyataan bernilai benar apabila salah satu dari dua pernyataan tersebut bernilai benar. Disjungsi eksklusif, dua pernyataan P dan Q ditulis P pakai garis bawah Q, seperti itu. Nah,
tabel kebenaran disjungsi itu ada yang disebut dengan P, Q, P, atau Q. Nah, kalau dalam disjungsi, salah satu benar itu akan bernilai benar atau itu P atau Q. Contoh, P benar, Q benar. P atau Q itu akan bernilai benar. P benar, Q salah, maka P atau Q bernilai benar. P salah, Q benar, maka P atau Q bernilai benar. Kalau dua-duanya salah, P dan Q-nya, maka P atau Q akan bernilai salah. Hal ini sebenarnya bisa dipermudah atau dibuat simpel. Contohnya, ketika kita dihadapkan pada suatu pilihan atau itu ada suatu pilihan. Kalau kita dihadapkan pada suatu pilihan yang dua-duanya salah, pasti kita akan memilih hal yang salah. Tetapi kalau kita dihadapkan pada dua pilihan, yang satu benar dan yang satu salah, pasti kita akan memilih yang benar. Ataupun ketika kita dihadapkan pada pilihan yang dua-duanya benar, apapun yang kita ambil itu akan pasti bernilai benar. Selanjutnya, implikasi. Gabungan dua pernyataan P dan Q sehingga membentuk pernyataan majemuk dengan menggunakan kata penghubung jika maka dinamakan implikasi atau ditulis P maka Q. Pernyataan P dinamakan antiseden atau hipotesis, sedangkan pernyataan Q dinamakan konsekuen atau kesimpulan. Pernyataan implikasi P maka Q bernilai salah apabila hipotesis benar dan kesimpulan salah. Selain itu, pernyataan implikasi P maka Q bernilai benar. Jadi, dalam implikasi itu, jika P-nya benar dan Q-nya salah, itu jika P maka Q, maka dia akan bernilai salah. Tapi kalau sebaliknya, kalau P-nya salah, Q-nya benar, dia akan bernilai benar. Bisa dilihat dalam tabel kebenaran implikasi. P maka Q. Jika P maka Q. Jika P betul, maka Q betul, maka jika P maka Q akan bernilai betul. P-nya betul, Q-nya salah. Jika P maka Q salah nilainya. Jika P-nya salah, Q-nya betul, maka jika P maka Q akan bernilai benar. Kalau kedua-duanya salah, P-nya salah, Q-nya juga bernilai salah, maka jika P maka Q bernilai benar. Bukan benar secara utuh, tapi penarikan kesimpulannya benar akan menjadi salah. Selanjutnya, biimplikasi. Kalau biimplikasi atau bikondisional adalah suatu pernyataan majemuk yang berbentuk P jika dan hanya jika Q. Yang berarti jika P maka Q dan jika Q maka P. Pernyataan P jika hanya jika Q dilambangkan dengan panah yang saling bolak-balik seperti ini. P maka Q. Pernyataan biimplikasi bernilai benar jika P dan Q mempunyai nilai kebenaran yang sama, semua atau salah satu, semua benar atau semua salah. Sedangkan jika nilai kebenaran P dan Q tidak sama, maka P jika hanya jika Q merupakan pernyataan yang salah. Ini bisa dilihat dari tabel kebenaran implikasi. Nah, P, Q, P jika hanya jika Q. Betul, jika P-nya betul, Q-nya betul, maka P jika hanya jika Q betul. Kalau salah satunya betul dan salah satunya salah, maka P jika hanya jika Q akan bernilai salah. P jika hanya jika Q bernilai benar jika P dan Q keduanya bernilai benar dan P dan Q bernilai salah kedua-duanya, maka dia akan bernilai benar. Nah, selanjutnya, penarikan kesimpulan. Suatu argumen yang terdiri dari beberapa pernyataan tunggal, jika pembuktiannya dikerjakan dengan tabel kebenaran, maka prosesnya mungkin akan sangat panjang dan membosankan. Untuk itu, pada bagian ini kita akan membahas mengenai cara singkat bagaimana kita menarik sebuah kesimpulan. Nah, ada dua, ada modus ponen dan modus tolen. Saya akan menjelaskan tentang modus ponen dulu.
Berikut adalah suatu ilustrasi mengenai penalaran kondisional. Jika saya lapar, maka saya makan. Ternyata saya lapar. Jadi, saya makan. Penalaran kondisional menjelaskan hubungan antara dua buah kondisi. Dalam ilustrasi di atas adalah kondisi lapar dan makan. Hubungan tersebut dapat dinyatakan sebagai P jika P maka Q dan P maka Q dan P maka Q. Penarikan kesimpulan modus ponen ini benar itu dibuktikan dengan tabel kebenaran. Sampai sini mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan. Oke, berarti tidak ada ya. Nanti materi ini juga akan saya share kepada kalian ya. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah penarikan kesimpulan kita itu benar atau tidak, itu bisa dilihat dengan tabel kebenaran. Tabelnya saya contohkan seperti ini. Ada beberapa, ini adalah prosesnya. Yang pertama, P, Q, jika P maka Q, P jika P maka Q, jika P maka Q dan P, jika P maka Q dan P maka Q. Ini merupakan sebuah proses untuk mencari tahu apakah penarikan modus ponen tersebut itu bernilai benar. Contohnya, pada penarikan kesimpulan pertama itu ada argumentasi jika P maka Q. Berarti kita akan menggunakan P atau mengoperasikan P dengan Q. Jika betul, maka bernilai betul. Jika betul, maka salah, itu akan bernilai salah. Jika salah, maka betul, dia akan bernilai betul. Jika salah, maka salah, dia akan bernilai betul. Nah, selanjutnya kita mengoperasikan kembali pada baris pertama, lalu baris kedua, karena muncul dan P. Maka kita akan mengoperasikan jika P maka Q dengan dan P. Maka tabel yang ketiga ini akan dioperasikan dengan P menggunakan dan. Betul, 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 dan betul, betul. Salah dan betul, salah. Betul dan salah, salah. Betul dan salah, salah. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Jika P maka Q dan P maka Q. Maka kita akan mengoperasikan bentuk ini itu dengan maka Q. Berarti betul, betul, betul. Jika betul, maka betul, dia bernilai betul. Jika salah, maka salah, dia bernilai betul. Jika salah, maka betul, dia bernilai betul. Jika salah, maka salah, dia bernilai betul. Nah, nanti coba kalian searching atau kalian kerjakan. Ini untuk contoh modus ponen. Selanjutnya, untuk modus tolen, Sama uang silakan dosen. kalian pelajari di rumah, lalu dicari bagaimana kalian membuktikan bahwa modus tolen itu benar. Atau buatlah tabel kebenaran untuk membuktikan modus tolen. Nanti tugas membuat tabel kebenaran modus tolen itu dikumpulkan untuk dijadikan penilaian tugas pada pertemuan kali ini. Mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum kita tutup, adakah pertanyaan dari kalian tentang logika ini? Nanti kalian juga bisa mengunduh materi ini, nanti saya share kepada kalian. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, ada tidak yang mau ditanyakan dari tadi penjelasan Bapak? Silakan. Saya share kembali materinya. Coba. Oke. Dari saya ingin bertanya, bisakah Silvik membuat sebuah pernyataan yang bernilai salah?
Jakarta, ibu kota Jawa Tengah. Betul. Berarti Silvi sudah mengerti mana pernyataan dan bukan pernyataan dan juga mengerti pernyataan yang benar dan juga yang salah. Nah, lambang dan nilai kebenaran suatu pernyataan. Boleh Dea Citra? Bapak ingin bertanya, coba. Kalau lambang pernyataan yang benar itu pakainya apa? Wah, mungkin dia lagi audionya lagi keganggu ya nanti. Bapak maaf, aku lagi berisik di sininya. Oh iya, boleh ya, tidak apa-apa. Lagi kampus mengajar, Bapak. Oh iya, terima kasih nanti. Kalimat mungkin dari semua ini ada yang mau ditanyakan, tugasnya dikerjakan ya. Nanti kalau ada pertanyaan dan sebagainya bisa langsung menghubungi saya. Mungkin saya untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.